Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Boleh dan tidak, jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman semua, dalam video kali ini sedikit kami akan membahas tentang Ustadz Firanda Andirja yang pernah terciduk main HP atau membuka HP selepas salam ketika sholat. Jadi ketika Ustadz Firanda Andirja ini selesai sholat, salam, beliau langsung mengambil HP di kantongnya, kemudian membuka HP tersebut. Nah, video ini viral, kemudian banyak dikomentari oleh YouTuber. Maka karena viralnya video ini, Ustadz Firanda Andirja dalam salah satu kajiannya memberikan pembelaan terhadap perbuatannya tersebut. Dia memberikan pembelaan bahwasanya apa yang ia lakukan, yaitu membuka HP habis sholat, itu tidak masalah, tidak menjadi masalah, karena itu sudah di luar sholat. Beda lagi kalau di dalam sholat, itu yang jadi masalah. Nah, kalau pendapat Ustadz Firanda yang seperti ini kami terima, kami setuju. Memang setelah sholat itu tidak masalah, mau melakukan apa saja tidak masalah, mau main HP tidak masalah, mau baring tidak masalah, karena sudah di luar sholat. Dalam artian perbuatan seperti itu tidak membatalkan sholat, karena dikerjakannya di luar sholat, bukan ketika melaksanakan sholat. Jadi tidak masalah. Cuman yang kami permasalahkan di sini adalah dia menganggap ritual-ritual yang dikerjakan habis sholat seperti salam-salaman, solawat, zikir, dia menganggap bahwasanya itu tidak boleh. Sedangkan dia mengatakan tadi main HP itu tidak masalah kalau dikerjakannya di luar sholat, setelah sholat. Nah, kenapa dia mempermasalahkan sholawatan atau salam-salaman atau zikir berjamaah setelah sholat? Dan dia menganggap bahwasanya main HP atau langsung ke WC itu lebih baik daripada ritual-ritual yang dikerjakan habis sholat, seperti salam-salaman, kemudian zikir berjamaah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami permasalahkan di sini, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu video dari Ustadz Firanda Andirja. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apa saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter. Ini yang jadi masalah. Padahal namanya sholat, setelah sholat seorang boleh pergi. Terkadang ritual setelah sholat itu lebih lama daripada sholatnya, itu jadi masalah. Nah, kita dengar tadi, teman-teman, ya. Dia mempermasalahkan ritual-ritual setelah sholat seperti berjabat-jabat tangan, kemudian zikir berjamaah dan lain sebagainya. Sedangkan main HP setelah sholat itu dia tidak mempermasalahkannya. Ini kan aneh jadinya. Dia sendiri yang mengatakan tadi, apapun yang kita kerjakan setelah sholat itu tidak masalah. Nah, kenapa dia mempermasalahkan zikir berjamaah, dia mempermasalahkan saling bersalaman, dia mempermasalahkan solawat. Nah, ini kan lucu jadinya. Kalau memang main HP setelah sholat itu tidak masalah, kenapa Anda mempermasalahkan berjabat tangan setelah sholat? Yang jelas-jelas ada dalilnya dalam hadis. Memang secara khusus bersalaman habis sholat itu tidak ada dalil secara khusus. Cuman dalil bersalaman itu ada. Dan umum, kapanpun dan dimanapun. Mau habis sholat, mau ketika bertemu di jalan, mau kapan saja, itu boleh. Karena memang dalilnya umum. Sedangkan dalil main HP habis sholat itu tidak ada. Atau dalil ke toilet habis sholat itu tidak ada. Sedangkan Anda mengaku beramal itu harus ada dalilnya. Berbuat sesuatu itu harus ada dalilnya. Nah, kenapa Anda mempermasalahkan sesuatu yang ada dalilnya dan Anda membela sesuatu yang tidak ada dalilnya? Nah, inilah lucunya Salafi Wahabi. Ketika terciduk dia melakukan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, dia melakukan pembelaan dan justru dia menyalahkan perkara-perkara yang jelas-jelas ada dalilnya. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan memutarkan satu video dari Ustadz Adi Hidayat yang mana beliau menerangkan tentang hukum berjabat tangan setelah sholat. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja dengarkan videonya, teman-teman. Selanjutnya berdoa dan seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman.
kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat. Tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak. Jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun. Catat kalimat itu. Dimanapun kapanpun. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan. Mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan. Karena di dalam sholat gak mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan. Ba'da salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman. Salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahum qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Baik, sekarang persoalannya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba salaman. Tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da salat, mau di luar masjid, mau jadi dari salat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh kalau bicara dalil, itu boleh. Cuman persoalannya, contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya tidak ada masalah. Yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu. Dalilnya ada. Tapi kaidah mengatakan, kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh. Dan akhirkan dalil tanpa contoh. Paham? Di begitu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anda zikir terlebih dahulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum akhi. Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Makanya Nabi selesai salat, beliau bersalaman. Sahabat mengejarnya. Ada Anas mengejar Nabi, dan sebagian mengejar Nabi, salaman mengejar Nabi SAW. Hadisnya sahih. Bahkan di Al-Bukhari. Paham ya? Jadi tidak ada masalah teman-teman sekalian, tapi kita paham fikih prioritas. Nah, itulah tadi teman-teman ya, video dari Ustadz Ari Hidayat yang mana beliau menerangkan tentang hukum berjabat tangan setelah sholat. Jadi kesimpulannya, berjabat tangan, bersalam-salaman setelah sholat itu dibolehkan. Boleh, tapi sebaiknya berzikirlah terlebih dahulu, karena berzikir setelah sholat itu ada tuntunannya, ada contohnya, plus ada dalilnya. Sedangkan bersalaman tidak ada contohnya, tetapi ada dalil yang umum yang menganjurkan kita atau menyunahkan kita untuk bersalaman dengan saudara muslim kita. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja tadi itu adalah suatu yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia menganggap bersalaman-salaman habis sholat itu masalah, sedangkan main HP atau langsung ke toilet habis sholat itu tidak masalah. Nah, ini yang lucu menurut kami teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.